Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kartika Maharani dari 11 IPS 2. Saya ingin meresensi dua film yang berjudul Suicide Squad. Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Is this just fantasy? Come on! Caught in a landslide. No escape from reality. I want to assemble a task force of the most dangerous people on the planet. They're bad guys. Worst of the worst. Too late. Open the gate! My time has come. Send shivers down my spine. Was this cheerleading trials? All the time. Hi, boys. Goodbye, everybody. Deadshot. Guy shoots people. He's a crocodile. And he eats people. Burns people. You're possessed by a witch. And she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad. Whoa! To do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Let's do something fun. So you think you can stop me and spit my eyes? So you think you can love me and leave me to die? Oh, baby, can't do this to me, baby. Just gotta get right out of me. Seriously. What the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Dan Bird of Prey. You know what a harlequin is? A harlequin's role is to serve. It's nothing without a master. No one gives two shits who we are beyond that. The Joker and I broke up. I wanted a fresh start. But it turns out I wasn't the only dame in Gotham looking for emancipation. Spectacular news! Miss Quinn, she belongs to me. Who are you guys? Here's the deal, Quinn. You need me. He's after all of us now. None of us are walking out of here unless we work together. You gotta be kidding me. Isn't this fun? It's just like a sleepover. We should order pizza. Big Cosmos. Harley. Okay. I'm the one they should be scared of. Not you. Not Mr. J. Because I'm Harley freaking Quinn. Who's having a good time? Get ready, ladies. Oh, you're that psycho chick. I never call a woman a chick. I'll accept broad, lady, woman, and on occasion, bitch. Bitch? What are you talking about? That for me, will you? Kedua ini saling terkait dan berhubungan, khususnya pada genre dan alur ceritanya. Genrenya antara lain ada action, romance, kriminal, animasi, dan komedi. Pertama saya akan bahas film yang berjudul Suicide Squad.
yang berdurasi 123 menit, disutradarai oleh David Ayer. Produser pada film ini juga ada Charles Roven dan Richard Sackle. Lalu PH yang dipakai pada film ini ada DC Entertainment, Atlas Entertainment, dan Red Pack Dawn Entertainment. Film ini dirilis pada 3 Agustus 2016 di Indonesia dan 5 Agustus 2016 di Amerika. Awal dari cerita film ini ketika Batman menghilang secara misterius yang membuat dunia seketika kacau. Lalu datang seorang intelijen yang bernama Amanda Waller. Nah, Amanda Waller ini mempunyai program yang bernama Satgas X. Satgas X ini sebuah kelompok yang isinya ada 6 anggota yang merupakan penjahat yang paling berbahaya di dunia yang sudah ditangkap oleh Batman sebelum Batman menghilang. Yang pertama, ada Deadshot. Deadshot adalah tokoh yang paling dicari-cari oleh penjahat lainnya karena Deadshot ini dia selalu tepat bidikannya atau sasarannya terhadap orang yang ia incar. Yang kedua ada Harley Quinn atau Dr. Quinzel. Dr. Quinzel dulunya seorang psikiater yang mengurus penjahat yang bernama Joker. Namun Dr. Quinzel berubah menjadi penjahat dan mengganti namanya menjadi Harley Quinn. Yang ketiga ada Kapten Boomerang. Kapten Boomerang sangat susah diajak kerjasama dan tertangkap oleh manusia kilat ketika dia merampok di Bank Amerika. Yang keempat ada El Diablo atau Santana. El Diablo adalah orang yang mempunyai kekuatan yang amat dahsyat pada tubuhnya yang bisa mengeluarkan api. Nah, dia mempunyai kekuatan ini tak terbatas, sehingga dia tak sengaja membakar rumah, istri, dan anaknya, lalu dia menyerahkan diri. Yang kelima, ada Killer Croc. Sebentar, ada pesawat. Lanjut, yang kelima ada Killer Croc. Killer Croc ini percampuran antara kadal dan buaya serta manusia. Dia ditangkap oleh Batman ketika dia sedang mencari persembunyian yang aman, namun gagal. Yang keenam dan paling berbahaya selain Joker, itu adalah penyihir, atau bisa disebut dengan Enchantress. Penyihir ini bisa ke dunia karena Dr. Jumun. Dr. Jumun adalah kekasihnya Colonel Flag. Dia ahli purbakala yang salah masuk ke goa dan menemukan sebuah patung yang tak sengaja ia buka. Lalu muncullah penyihir itu dan merasuki tubuhnya Dr. Jumun. Dan Dr. Jumun ini memiliki satu tubuh yang sama dengan si penyihir. Nah, keenam kelompok ini disebut dengan Satgas X. Lalu seketika beberapa hari kemudian si penyihir ini kabur, Enchantress ini kabur, dan dia mengambil sebuah patung. Ternyata itu kakaknya yang ada di rumah Amanda Waller. Awalnya si Enchantress hanya ingin mengambil jantungnya kembali karena jantungnya ada di Amanda Waller. Amanda Waller ini supaya bisa menaklukkan si penyihir atau si Enchantress dengan menggunakan jantungnya. Namun sayangnya jantungnya dilengkapi oleh alat canggih sehingga kalau ada yang mendekati selain Amanda Waller akan terdeteksi. Ketika si Enchantress masuk ke kamarnya Amanda Waller, kamar satunya yang ada patung ternyata dalamnya kakaknya, terus dibawa patung itu ke stasiun kereta. Dibuat satu korban untuk bisa dirasuki oleh kakaknya dan dapat seorang laki-laki. Dan Enchantress bilang gini ke kakaknya, manusia sudah berpaling dari kita, mereka lebih mendewakan mesin daripada kita. Lalu aku akan membuat sebuah mesin yang bakal ngehancurin umat manusia juga, kata Enchantress gitu. Kakaknya mengiyakan perintah si adiknya karena kakaknya sangat sayang kepada adiknya. Lalu
ketika mereka sedang membuat mesin dan banyak korban yang jadi prajuritnya si penyihir atau si Enchantress ini, kelompok Satgas X akhirnya ditugaskan untuk menyelamatkan dunia. Nah, kebayang gak sih seorang penjahat jadi pahlawan juga di negeri itu? Lalu, ketika semuanya ditugaskan untuk berjaga-jaga agar si 5 kelompok itu nggak macam-macam ketika di luar sana, diberi satu orang satu pil sebesar beras, namun ternyata itu bom. Dia bom itu tuh ditaruh di lehernya masing-masing. Jadi ketika misinya gagal, dia mencelakai Kolonel Flag dan berusaha kabur, maka pil itu akan meledak, akan diaktifkan oleh Amanda Waller dan si Kolonel Flag ini. Oh iya, ngomong-ngomong, jadi Amanda Waller dan Kolonel Flag masih merahasiakan apa yang sebenarnya terjadi. Jadi si Amanda Waller dan Kolonel Flag ini hanya bilang kalau yang terjadi di luar hanyalah teroris, padahal kelakuannya penyihir dan kakaknya. Langsung lanjut. Ketika sudah dikasih pil di sini di lehernya mereka masing-masing, lalu pas ingin naik ke helikopter, ada satu perempuan menyusul yang namanya Katana. Katana ini berasal dari Jepang. Dia ahli dalam pedang karena pedangnya sudah banyak banget merenggut jiwa orang yang dibilang orang penjahat, dan ternyata Katana ini bawahannya Kolonel Flag. Lalu ketika sudah sampai di helikopter, tiba-tiba helikopternya terjatuh karena kekuatan atau listrik dari penyihir. Lalu dia melanjutkan jalan dengan berjalan kaki. Di pertengahan jalan mereka ketemu sebuah monster yang mirip sama manusia, dan memang kenyataannya itu manusia yang sudah diberubahkan oleh penyihir itu sehingga dia menjadi manusia. Dan disitulah terjadi pertempuran yang sangat dahsyat, dimana semuanya ikut berkelahi, ikut tempur, dan yang paling berdominan menewaskan monster-monster itu adalah Deadshot. Ketika semuanya sudah beres dihabisi oleh Deadshot, lanjut ke gedung untuk menjemput si Amanda Waller. Nah, untuk menjemput Amanda Waller, ketika sudah bertemu, Amanda Waller memberitahu supaya mereka kembali saja ke penjara. Jadi Amanda Waller sama Colonel Flag ini sudah berpikir, wah ini nggak bisa untuk dibereskan masalah kayak gini gitu. Terus akhirnya dia ke atap gedung untuk dijemput oleh helikopter rekannya si Amanda Waller. Helikopter itu ternyata dibajak oleh penjahat yang bernama Joker, kekasihnya Harley Quinn. Joker membajak helikopternya Amanda Waller untuk menyelamatkan Harley Quinn. Tetapi ingatkan, Harley Quinn masih ada pil yang sebesar beras atau bom yang ada di lehernya. Tetapi ternyata itu sudah dibereskan oleh rekannya Joker. Jadi ketika Amanda Waller memencet atau mengaktifkan bom yang ada di lehernya Harley Quinn, akses ditolak karena rekannya Joker. Lalu Amanda Waller harus apa? Dan di film itu diberitahu Amanda Waller menyuruh Deadshot untuk menembak si Harley Quinn ketika Harley Quinn masih bergantungan dengan tali di helikopter. Deadshot bingung dong, dia nggak jahat sama saya, kenapa saya harus nembak dia, kata Deadshot gitu. Lalu si Amanda Waller berpikir cerdas dan bilang akan ada timbal balik. Jika kamu membunuh Harley Quinn, maka anakmu akan hidup lebih bahagia atau mendapatkan fasilitas yang lebih enak. Lalu Deadshot mau gak mau menembak Harley Quinn. Ketika membidik Harley Quinn, dia menjadi bimbang lagi. Terus akhirnya dia tembak Harley Quinn-nya, tetapi tembakannya meleset. Dan di film ini diceritakan kalau Deadshot tidak pernah
meleset dalam tembakannya atau sasarannya. Dan ternyata saat menembak Harley Quinn itu dia sengajakan supaya meleset. Lalu dengan cekatan Amanda Waller memberitahu kepada rekannya untuk menembak jatuh helikopter itu yang sudah dibajak oleh Joker dan Harley Quinn. Helikopter itu jatuh, Harley Quinn selamat, namun Joker dikatakan tewas. Datang satu helikopter lagi untuk menjemput Amanda Waller. Dan saat di pertengahan jalan, helikopter itu jatuh oleh kakaknya penyihir. Karena Amanda Waller sudah diincar oleh si Enchantress atau penyihir itu. Kenapa? Karena Amanda Waller masih memiliki jantungnya si Enchantress. Enchantress ini ingin memiliki jantungnya kembali. Makanya itu dia memburu si Amanda Waller. Dan ketika Amanda Waller sudah diambil, berita itu dengan cepat ke si para kelompok Satgas X ini, termasuk Colonel Flag. Nah, si Colonel Flag ini yang prajuritnya si Amanda Waller langsung menelusuri lokasi yang terjadi jatuhnya helikopter itu bersama dengan Satgas X. Dan di situ terjadi pertikaian antara Colonel Flag dan Deadshot. Karena Deadshot menemukan sebuah berkas yang berisi tentang si Enchantress ini dan mengapa semua ini terjadi. Dan karena kan yang seperti saya bilang sebelumnya, kalau si kelompok Satgas X ini belum dikasih tahu situasi yang sebenarnya. Dan disinilah di sini situasi dimana si Deadshot melihat sebuah berkas yang terjadi pada saat itu. Dan si Colonel Flag langsung bingung kan, langsung takut gitu. Gue harus ngomong apa gitu dalam bahasa kita sehari-hari ya. Terus akhirnya kelompok tersebut bubar, mereka ke bar. Habis itu si Colonel Flag ikut ke bar, dia ceritakan semuanya dan bla 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 bla. Dan ternyata si Enchantress atau Dr. Junwon ini kekasihnya Colonel Flag. Lalu ketika diceritakan semua, Colonel Flag menyimpan beberapa surat dan mengasihkannya kepada Deadshot. Ternyata surat itu dari putrinya. Deadshot pun terharu dan bangkit lagi ingin membantu si Colonel Flag ini. Dan ketika semua kembali seperti semangat semulanya, lalu dia mempunyai siasat untuk menjauhkan kakaknya penyihir dengan si penyihir. Jadi kakaknya dulu yang harus dibunuh, baru si penyihirnya. Dan disinilah pertempuran di mana Diablo ikut tewas dalam menghadapi kakaknya si penyihir. Terus ketika kakaknya tewas, tinggal penyihirnya. Walaupun tinggal penyihir atau si Enchantress-nya ini tetap sangat sulit karena dia sudah memiliki jantung yang udah dia ambil dari Amanda Waller. Dan satu-satunya cara adalah merebut kembali jantungnya si Enchantress. Lalu dibuat siasat, dan tanpa kepikiran si Harley Quinn yang dikenal sangat gila itu mempunyai strategi. Dan kebetulan si Enchantress ini menawarkan kepada para penjahat untuk bergabung dengan si penyihir atau si Enchantress ini. Dan pada saat dibilang, maukah kalian gabung kepada saya akan memaafkan kalian jika kalian ingin bergabung dengan saya menguasai dunia, kata Enchantress gitu. Harley Quinn bilang gini, "Hey lady, aku kehilangan jokerku, apa kamu bisa mengembalikannya? Jika bisa, aku ingin bergabung denganmu," kata si Harley Quinn gitu. Lalu si Enchantress pun menghampiri si Harley Quinn dan bilang seperti ini, "Tentu sweetie, atau tentu sayang, aku bisa mengabulkan semua permintaanmu." Lalu si Harley Quinn yang sebelumnya saya bilang dia punya siasat atau strategi, dia mengambil pedang katana yang jatuh di bawah tempat dia berdiri, lalu merobek yang berada di jantungnya itu. Jadi dia ngerobek badan yang ada di jantungnya. Lalu jantungnya itu diambil dan penyihirnya itu langsung melemah
karena udah nggak ada jantungnya, nggak ada kakaknya, tambah lemah dia. Lalu di saat ini jantungnya dihancurkan oleh si Colonel Flag. Dan Colonel Flag pas ngehancurin jantungnya juga sedih karena di dalam penyihir itu masih ada kekasihnya si Dr. Zimmerman. Ketika jantungnya dihancurin, penyihir itu mati. Dan gak lama kemudian Dr. Zimmerman pun kembali. Dan ketika semua misi selesai, yang mesin yang dibuat oleh penyihir sudah dihancurkan oleh bom, Amanda Waller ternyata masih hidup. Dan para penjahat tentu pada, kenapa? Kok kamu masih bisa hidup? Gitu. Terus akhirnya si Amanda Waller mengasih keringanan kepada mereka karena sudah menyelesaikan misi. Keringannya itu seperti perkurangan 10 tahun di penjara dan satu permintaan yang akan terkabul, kecuali ingin bebas ya. Dan ketika semuanya sudah kembali ke penjara, tiba-tiba penjara itu ada yang menembakinya, khususnya penjaranya Harley Quinn. Dan ternyata Joker masih hidup. Dia menyelamatkan Harley Quinn pada saat itu juga. Dan ending terakhirnya itu si Amanda Waller bertemu dengan Bruce Wayne untuk meminta perlindungan atas perbuatannya. Dan untuk film Bird of Prey ini lanjutannya dari Suicide Squad, namun yang lebih dominannya itu pada di Harley Quinn-nya. Jadi di film Bird of Prey ini yang rilis pada 7 Agustus di Amerika dan 5 Agustus di Indonesia, yang disutradarai oleh Cathy Young. Terus produsernya itu ada Margot Robbie, terus ada Brian Angeles sama Sue Crow. Dan PH yang dipakai pada film Bird of Prey ini ada DC Films, Clubhouse Entertainment, ada Kroll & Co Entertainment, dan Lucky Cat Entertainment. Nah, di film Bird of Prey ini dikisahkan ketika si Harley Quinn dan Joker kan sudah pergi dari penjara kan, yang di akhir Suicide Squad itu. Nah, di sini itu si Harley Quinn menceritakan hidupnya dengan si Joker. Jadi awal si Harley Quinn-nya dari kecil, dia ternyata emang dari kecil bandel, terus dia punya masalah tentang percintaannya dan melampiaskannya kepada pekerjaannya, yaitu sebagai psikiater. Dan disitulah dia bertemu dengan Joker dan menjadi sepasang kekasih, tapi sepasang kekasih penjahat yang hidupnya dengan penuh kekerasan. Lalu di sini juga diceritakan dimana ketika dia sudah kembali ke Gotham, nama kotanya itu, dan di situ dia putus sama Joker. Dan di situ diceritakan dimana Harley Quinn sangat stres, sangat frustasi saat putus sama Joker. Karena apa? Si Harley Quinn sangat benar mencintai si Joker ini gitu. Terus akhirnya si Harley Quinn ingin menemukan jati dirinya yang baru. Dia potong rambut yang dikuncir duanya gitu, yang warna biru pink, dipotong set. Tapi ujung-ujungnya nangis karena ya emang sulit bagi dia mungkin. Lalu sebagai pacarnya Joker sebelum mereka putus, si Harley Quinn ini memiliki kekebalan. Jadi kayak semuanya itu tuh pada takut sama Harley Quinn karena Harley Quinn ini kekasihnya Joker. Namun sekarang apa? Dia bukan kekasihnya Joker lagi, dia mantannya Joker. Dan kekebalan itu pun hilang. Namun pada saat itu si Harley Quinn belum bilang sama siapa-siapa kalau dia sudah putus kepada Joker. Dan saat itu dia ke klub yang bernama yang punyanya itu Black Max. Nah, Black Max ini penjahat dia pakai topeng hitam. Terus dia tuh sukanya merobek muka
Jadi tuh si Black Max ini ngerobek muka orang yang nggak dia sukai gitu. Terus si Harley Quinn ke klubnya dia, nggak sengaja menginjak kakinya supirnya si Black Max sampai patah. Dan kebetulan di situ Black Max belum tahu kalau misalnya si Harley Quinn udah putus sama Joker. Nah, kalau misalkan si Harley Quinn sama Joker udah putus dan diketahui oleh Black Max, maka dia itu bakal dikulitin gitu mukanya. Nah, abis itu pas dia matahin supirnya, matain kaki supirnya, terus dia keluar ngambil minuman buat temen-temennya, dan temen-temennya ngomong gini, dia katanya putus sama Joker tapi masih pakai kalung noraknya si Joker, kata temennya gitu. Harley Quinn yang dengar kayak gitu langsung sakit hati, terus akhirnya dia cabut dari gerombolannya. Terus dia mikir gini, biasanya pasangan yang lain pertama kali ketemu di tempat-tempat yang romantis. Aku dan dia, maksudnya Harley Quinn dan Joker, bertemu di tempat industri yang beracun. Nah, pas dia lagi mabuk, ide cemerlangnya semakin tertantang gitu di dianya. Dia ngeliat industri yang beracun, yang pertama kali dia bertemu dengan Joker, yang pertama kali dia juga jatuh cinta sama Joker. Akhirnya tempat itu diledakkan oleh si Harley Quinn supaya ngasih tahu ke seluruh dunia kalau si Harley Quinn dan Joker ini udah putus. Dan kesalahannya Harley Quinn adalah gak mikir kalau misalkan dunia udah tahu banyak penjahat yang sudah mengincar Harley Quinn dari dulu. Jadi ketika dia sudah mengumumkan semuanya dengan cara meledakkan industri yang beracun itu, kebesokan harinya 6 jam setelah itu polisi mulai menghampiri si Harley Quinn, mulai mengejar-ngejar Harley Quinn, dan banyak banget penjahat pokoknya yang ngejar-ngejar terus berusaha membunuh Harley Quinn, terutama si Black Max ini yang kaki supirnya diinjek sampai patah. Itu dia juga mengincar si Harley Quinn, dan saat itu Black Max berhasil berhasil menculik si Harley Quinn kan. Terus Harley Quinn hampir banget kulitnya ini tuh dikelupas pakai pisau. Terus Harley Quinn bilang gini, tunggu, kamu lagi sedang mencari berlian kan? Aku bisa kok ngambil berlian itu dari anak kecil. Jadi gini, ini ceritanya flashback gitu kan. Jadi gini, sebelumnya kita mundurin hari, ada satu anak kecil, dia itu suka banget mencuri barang-barang apapun yang bisa dia curi. Dan kebetulan anak buahnya si Black Max ini sudah mencuri berlian, dan ini tuh sangat berarti karena ini sebuah kunci buat keuangan yang besar gitu deh pokoknya. Terus akhirnya dicuri sama anak kecil, dan gak sengaja dia telan karena pas dia ngecuri semua barang-barang yang dia lewatin itu, polisi datang terus nangkap si anak kecil itu. Dan supaya berliannya tetap ada di anak kecil itu, dia telan tuh berlian dan ada di dalam tubuhnya. Nah, kita balik lagi. Si Harley Quinn ini pas pengen dikelupas, dia bilang, aku tahu bisa menemukan berlian itu. Beri aku waktu, aku bisa mengembalikannya. Lalu akhirnya si Black Max ngasih waktu buat si Harley Quinn ngambil berlian itu. Dan sementara si Black Max punya pikiran yang keji juga. Dia tuh mengumumkan kepada pemburu bayaran supaya menangkap anak kecil juga. Jadi Harley Quinn menangkap anak kecil, pemburu bayaran menangkap anak kecil. Jadi kan saling berlawan-lawanan kan. Nah, di situ benar-benar seru banget deh pokoknya. Terus ada lagi pas dia Harley Quinn memasuki kantor polisi itu dengan alat senjatanya yang banyak banget, terus supaya merebut si
anak kecil itu. Nah, anak kecilnya itu kan terakhir ditangkap polisi, jadi dia ke kantor polisi. Terus berhasil ngambil anak kecil itu. Namun Harley Quinn juga, walaupun dia gila, dia juga nggak tega ngebelek tubuhnya si anak kecil itu kan. Terus akhirnya dia berusaha sekuat tenaga si Harley Quinn-nya supaya anak kecil ini bisa mengeluarkan berliannya dengan cara makan ini, minum ini, makan itu, minum itu gitu. Terus yang polisi wanita ini yang pertama kali ngejar Harley Quinn itu juga mengejar si anak kecil ini yang bernama Kathleen ya. Dan mengejar anak kecil itu juga habis itu ada satu wanita yang bernama Huntress. Nah, Huntress ini dia waktu masa kecilnya itu seorang putri dan orang tuanya dibunuh. Akhirnya dia balas dendam. Nah, dia itu balas dendam kepada si Black Max. Maksudnya tuh rekannya Black Max itu. Nah, abis itu ada yang namanya penyanyi yang ada di barnya si Black Max. Nah, dan itu semua mengincar si anak kecil kecuali si Huntress ini. Soalnya Huntress cuma pengen bunuh rekannya Black Max doang. Dan ketika itu dia berkumpul di satu tempat taman gitu. Cuman tamannya serem sih, tapi seru juga kalau kita nonton. Jadi semua itu ngumpul dan akhirnya saling bertikai di situ, bertikai. Black Max datang sama satu pasukan supaya ngambil si anak kecil ini sama Harley Quinn. Namun ternyata semuanya sudah terlibat, maka semuanya ini si wanita polisi wanita, si Huntress, si penyanyi yang di bar, Harley Quinn sama anak kecil ini diincar sama Black Max dan bakal dihabisi oleh Black Max. Nah, karena kelima ini saling musuhan, akhirnya si Harley Quinn punya ide supaya bekerja sama sampai mereka keluar dari perkumpulan atau pengepungan si Black Max ini kan. Lalu ketika mereka udah udah bekerja sama nih, dia berhasil keluar kan, berhasil membawa si anak kecil ini, si Kathleen. Akhirnya urusan mereka selesai, mereka minum dan makan. Terus si Kathleen akhirnya dia bisa, bahasa kita tuh pup ya, dia bisa pup terus ngeluarin berliannya. Terus akhirnya si Kathleen ini sama Harley Quinn kabur gitu. Jadi kan ada 5 yang polisi perempuan, terus si penyanyi di bar, sama yang si Huntress ini. Nah, yang bertiga ini ditinggal. Terus si Harley Quinn sama si anak kecil ini kan sebelumnya juga pernah bareng-bareng gitu kan karena masalah berlian. Nah, di sini itu mereka kabur ngebawa atau mengambil mobilnya si penyanyi yang di barnya Black Max. Terus akhirnya mereka berdua jadi sama-sama jahat, sama-sama gila juga. Terus yang ketiganya ini dia bekerja sama untuk membasmi kejahatan. Dan sebelumnya itu si Black Max juga udah mati karena si anak kecilnya itu mengasih bom ke Black Max. Dan ketika ketiga ini jadi pahlawan memberantas penjahat, jadi dia dikenal sebagai Bird of Prey gitu. Nah, jadi kemiripannya pada kedua film ini itu dari segi ceritanya, yaitu awalnya penjahat menjadi pahlawan. Terus yang kedua tuh dalam film dalam genre romance-nya karena saling berkaitan juga kan. Terus produsernya juga sama dari bukan produser, maksudnya PH yang dipakai pada film itu juga sama, yaitu DC Films atau DC Entertainment gitu. Nah, kelebihan dari keduanya itu menurut saya sih bagus di temanya ya. Temanya itu bagus karena unik, menurut saya sih unik banget gitu. Yang dulunya penjahat terus jadi pahlawan juga gitu. Terus kekurangannya itu
kelebihannya ini secara keseluruhan itu temanya tadi yang udah saya bilang, terus penokohannya juga bagus, terus editan atau animasinya juga bagus, suasananya dapat banget dari kedua film itu, dapat banget kayak pas kita lagi deg-degannya gitu, terus pas kita lagi ngeliat romance-nya, ngedengerin ceritanya mereka gitu, terus suasana mereka tuh lebih ke malam di Suicide Squad-nya, cuman kalau di Birds of Prey-nya ada yang siangnya juga gitu. Terus ada lagi kelebihannya yaitu pada pengeditannya itu bagus banget, karena di Birds of Prey ini ada animasi pas Harley Quinn cerita. Terus kalau di Suicide Squad ini ketika pengeditan di monsternya, nah itu bagus banget, kayak mukanya tuh gerak-gerak gitu, geli sih sebenarnya. Terus ada lagi kekurangannya itu ketika di Suicide Squad ini kan para penjahat, cuman karakter antagonisnya tuh kurang gitu. Terus ada beberapa adegan cuplikan setiap tokohnya tuh ada yang sedikit banget, jadi kayak misalnya ada yang suka sama Kapten Boomerang tapi dia cuplikannya sedikit, atau ada yang suka Killer Croc tapi cuplikannya sedikit, kan gimana gitu juga kan. Terus di Birds of Prey itu antagonisnya juga udah lumayan, cuman kayak kurang greget lagi gitu. Dan menurut saya sih itu, sama apa lagi ya kelebihannya sama kekurangan. Kelebihannya mungkin satu lagi tuh ini loh, di film antara Suicide Squad dan Birds of Prey ini saya paling suka sih ya tadi di temanya gitu, yang tadinya penjahat jadi pahlawan. Terus kalau kekurangannya ya paling menonjol di antagonisnya kurang dapet banget gitu. Nah, amanat dari kedua ini yaitu yang paling penting, tidak setiap kita umpamakan tidak setiap warna hitam selalu hitam, dan tidak setiap warna putih menjadi putih. Jadi maksudnya gini, tidak setiap orang jahat menjadi jahat, dan tidak setiap orang baik menjadi baik. Jadi yang jahat bisa jadi baik, yang baik bisa jadi jahat gitu intinya. Dan itu menurut saya kelebihan dan kekurangannya. Ini resensi dua film yang menurut saya bagus dan layak banget kalian tonton. Jadi tuh film ini juga layak ditonton oleh remaja, dan kalau bisa di atas 17 tahun, karena di Suicide Squad ini ada adegan dimana si Harley Quinn dengan si Joker yang nggak terlalu parah banget, tapi kalau bisa 17 tahun ke atas. Terus di Birds of Prey ini untuk anak kecil kayak kurang deh, soalnya di sini ada kisah kayak pembunuhannya juga gitu. Ingat si Black Max kan yang saya bilang, dia ngelupas kulitnya gitu, dan itu pas dia ngelupas soundnya itu tuh emang bener-bener keren banget, kayak gila. Terus jadi lebih baik sih di atas 17 tahun. Cuman kalau misalkan anak-anak pengen nonton boleh juga, karena itu kan berhubungan dengan superhero ya kan. Terus ada komedinya juga, cuman lebih baik ditemani oleh orang dewasa. Orang tua juga bisa kok nonton Suicide Squad dan Birds of Prey. Nah, jadi itu resensi dua film saya yang menurut saya bagus banget, dan kalian boleh nonton yang saya bilang sebelumnya itu. Dan terima kasih.